Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya bersama saya. Ini saya tidak pulang ya sobat ya, karena ada sedikit kesibukan dan masalah senapan juga banyak ya sobat ya. Jadi ini masih konten-konten ringan lah. Ini saya mau sharing saja ya. Ini saya sudah megang senapan gejluk. Kalau sahabat semua tidak mengerti cara kerja gejluk atau kurang paham dan kurang mendalami gejluk, ini sangat berbahaya ya sobat. Berbahayanya kenapa? Ya nanti kita bongkar ya sobat. Ini punya teman saya, ini gejluk. Jadi kalau tidak mengerti senapan ini gejluk asli pabrikan, ini sangat berbahaya ya sobat. Ini gejluk punya teman saya. Ini kenapa saya bilang sangat berbahaya. Gejluk ini kan sistemnya patri ya sahabat. Sistemnya patri. Kalau kita paksa, ini ada kuplernya. Ini ada kupler PCP ya. Ini kalau kita paksa pompa, ini kalau saran saya gejluk itu maksimal di 2700 ya. Di 2700 PSI. Kenapa? Gejluk ini di sini kan sistemnya patri. Kalau patri ini pecah sampai pecah, ini kalau tidak diganti pipanya ini ditambal dimanapun, sepinter apapun, setahu saya, maksudnya sepinter pengrajin apapun, pasti bocor di sini lagi. Kalau di sini lagi ya di sini, walaupun sudah dibersihkan. Itu kalau ini pecah, ini sahabat semua ya pasti pusing karena ditambal di tukang patri manapun bakalan ya begitu lagi. Jadi diisi 2500 bisa nanti sekitar 1 bulan pasti bocor di situ lagi. Itu saya sudah merasakan karena saya juga dulu itu pembeli gejluk pabrikan ya sobat ya. Ini di sini ini kan patri, sistem patri. Jadi maksimal di 2700 saja ya sobat ya. Terus gejluk itu paling lama 6 bulan sekali harus dibongkar ya. Kenapa kok saya bilang dibongkar? Di sini juga ada sistem patri, tapi di dalam ada pentilnya. Di sini. Pentil ini buat menahan angin yang masuk biar tidak keluar. Kalau sampai pentil ini bocor, pecah. Ini kan nyangkut di sini kan, ya nyangkut di sini kan pasti pompa itu. Ini bakal neken ke sini terus, Alhasil apa? Ini patah ya sobat. Ini lepas. Jadi buat nyangkutin jagang ini lepas. Nah kalau lepas ini pasti keluar seperti peluru. Nah itu yang sangat saya bilang bahaya. Kenapa? Ini waktu digendong atau waktu dipakai buat berburu. Kalau ini meledak, ini terkena sama orang itu juga jebol ya sobat ya. Pernah berkali-kali kasusnya seperti itu. Jadi kalau ini pecah, di dalamnya ini pecah karena tidak pernah diservis, ini kan disangkutkan di sini. Ini sampai lepas. Ini kasusnya sama. Ini lepas, ini saya bikinkan baru lagi. Saya patri lagi karena ininya hilang. Pernah di sini kejadian 2 orang ya sobat. Itu juga teman saya. Itu ininya lepas sampai sekarang tidak ketemu. Ya karena apa? Ini nyangkut, angin bocor lewat sini, ini masih ketahan. Anginnya kebanyakan ini pasti lepas. Kalau kena orang pasti jebol. Gitu. Itu yang sangat berbahaya. Minimal maksimal 6 bulan sekali harus di servis ya, diganti semua klemnya. Terus yang paling safety, kalau disimpan di rumah ini jangan disangkutkan ya sobat ya. Kita jaga-jaga kalau ininya bocor, yang saya bilang ada pentil di dalamnya ini bocor, ini bisa meledak. Terus kalau tidak diservis secara berkala, ini teman saya dulu pernah mompa ya bocor ininya juga di sini. Jadi angin langsung keluar dari sini. Dari sini nekan ini pas dipompa itu lompat.
plafon itu jebol. Itu teman saya dulu. Jadi sangat berbahaya bila tidak mengerti seluk beluk gejluk ya sobat ya. Gejluk ini memang murah memang sangat murah dan sangat keras sekali ya. Masalah power itu bisa menumbangkan babi, kalau di sini bisa menumbangkan babi. Cuman ya itu, kalau cepet rusak, kalau rusak ya sudah bikin pusing sudah ya sobat ya. Jadi tipsnya kalau kita tidak berburu ini jangan disangkutkan, berbahaya. Jadi kalau sudah disangkutkan ada angin sedikit yang keluar dari sini, ini pasti kedorong ke sini ya sobat ya, kedorong. Jadi aman. Tapi kalau ini disangkutkan nanti kebanyakan angin, ininya lepas, sangkutannya jagang ini lepas, alhasil seperti peluru ini ya. Kalau kita misalnya digendong gitu kan, sebelahnya ada temen itu kan bahaya sobat ya. Jadi sangat dihati-hati dan diservis berkala ya sobat ya. Ini kejadian ya, ininya lepas di sini tuh bolak-balik, kendalanya ya di sini, maksudnya ininya lepas karena kedorong angin yang bocor dari sini. Itu kenapa? Karena gejluk itu harus diservis paling lama 6 bulan sekali ya sobat ya. Jadi kalau nggak diservis ya berbahaya, dan maksimal kalau saya itu 2700 PSI ya sobat ya. Itu pun sudah apa ya, sudah, kalau saya bilang, kalau saya bawa itu sudah nornir ya sobat ya, sudah tidak tenang gitu. Jadi jagalah keselamatan, jangan sembrono beli senapan ya sobat ya. Jadi memang gejluk dan PCP Jawa itu murah, memang sangat murah, dan powernya sangat besar, powernya bisa menumbangkan babi. Cuman kendalanya ya di situ ya sobat ya, harus sering di servis, kalau tidak ya seperti ini. Ini untung masih ketemu ya sobat ya. Ini lepas, kemarin lepas dibawa ke sini, ini enggak ada, saya bikinkan baru. Saya patri ulang, saya bikinkan baru. Terus kalau enggak buat berburu enggak boleh disangkutkan ya sobat ya. Jadi takutnya kalau ini disangkutkan, ketekan angin dari sini, karena angin itu sangat kuat ya, apalagi kita mumpanya kan hitungannya PSI ya sobat, itu pasti lepas ke sini seperti peluru, kalau ngenai orang jebol. Nah itu, jadi sangat hati-hati ya sobat ya. Jadi pahamilah barang yang mau kita beli, kalau senapan ya, pahami dulu barang yang mau kita beli, yang pengen kita beli itu harus dipahami ya sobat ya. Jadi saya sedikit sharing saja karena pengalaman saya itu apa ya, ya alhamdulillah banyak ya sobat. Kalau masalah tentang, ya nggak begitu banyak, cuman saya mengerti kalau masalah tentang PCP atau senapan buatan di Jawa, khususnya di Jawa ini ya, sistemnya apa itu saya paham gitu. Jadi ini memang murah, tapi ya harus hati-hati karena rawan kebocoran. Dan biasanya orang itu kan tidak tahu ya sobat ya, mau masak enaknya saja, sekuatnya saja, alhasil meledaknya ini bocor. Kalau tabung ini jarang sekali ya pecah, mungkin kalau ada cacat pengeboran di sini bisa pecah seperti rambut, cuman nggak bisa blak, itu nggak bisa gitu. Nah, jadi pahamilah senapan yang sebelum kalian beli ya sobat ya, biar kita membawa itu tenang dan selamat ya sobat ya. Jadi kalau ini sampai lepas lari ngenai orang ya pasti jebol di rumah sakit gitu. Karena sudah kedorong, ketahan ini sampai ini tidak kuat, ini saja bisa lepas, padahal ini patrian kuat kan dari pabrik. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya dulu juga pengguna gejluk ya sobat ya. Saya pengguna gejluk dan saya pemakai gejluk pabrikan, jadi saya mengertilah sedikit-sedikit tentang gejluk seperti ini ya sobat. Jadi harus dirawat rutin dan harus diperhatikan secara seksama ya sebelum kita berangkat berburu. Kalau hati kita berburu hati kita tenang, itu kalau nembak ya pasti kena ya sobat ya. Jadi ya kita hati-hati, karena senapan itu bertekanan tinggi, nyawa jadi taruhan ya sobat ya.
Jadi selalu hati-hati pakai senapan, apalagi yang model-model seperti ini ya sahabat ya, karena rawan sekali kebocoran. Jadi berhati-hatilah ya sahabat ya, sebelum kita membeli senapan, apalagi senapan kecil, karena yang saya sangat sayangkan itu penjual itu ya, kalau orang Jawa bilang itu butuhnya payu gitu, tidak diperjelaskan ini kelemahannya begini, harus diperhatikan pompanya seperti ini tuh tidak dijelaskan, dan yang penting laku ya sobat ya. Terus pembeli pun juga sama seperti itu, kalau gejluk dipikirnya wah ini kalau ndak anginnya kita pompanya ndak full tapi ndak bisa tumbang, makanya dipompa di fullkan gitu. Jadi ya itu sangat berbahaya kalau melebihi tekanan. Jadi berpikir kalau pompanya ndak banyak itu suara yang ndak enak gitu, jadi dipompa sangat banyak ya sahabat ya. Ya memang seperti itu, kalau gejluk itu kalau memang kepadatannya itu memang apa ya, bisa diukur lah. Kalau anginnya padat itu pasti enak, suaranya juga enak, cuman jangan melebihi kapasitas. Itu tinggal kita nyeting valve sama per pukul, maksudnya per pukul, dan seberapa apa itu jarak pukulnya itu seberapa itu bisa disetting ya sahabat ya. Jadi ndak harus berpatokan kalau saya pompa banyak itu pasti anginnya keras, itu ndak jadi patokan. Jadi kalau pengen keras itu biasa di set dari pabrik itu, kalau saya langsung saya buka, saya setting semau saya gitu kalau saya ya. Apalagi teman-teman kalau biasa di pabrik itu pasti dari pabrik itu pasti ke tempat saya terus disuruh nyetingkan gitu. Jadi biar pompanya itu tidak melebihi kapasitas dan hasilnya maksimal gitu ya sahabat ya. Jadi penjualnya itu tidak apa memberi arahan, terus apa pembelinya itu ngawur, itu yang saya sangat sayangkan. Itu kebanyakan memang seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu, karena dulu itu saya masih SD itu sudah pegang senapan gejluk ya sobat ya, senapan gejluk tabung 16, dan itu sudah dulu babi sudah banyak, itu sudah andal sendiri gitu kan, maksudnya sudah bisa menumbangkan babi. Dulu tabung 16 OD16 itu sudah bisa menumbangkan babi gitu. Itu dulu saya beli dari Tulungagung ya sobat ya, terus saya coba sampai ke pernah beli dari produk dari Blitar, dari Nganjuk, dari Kediri juga pernah beli. Jadi saya konstruksinya seperti apa saya akan paham gitu, maksudnya memang karena saya itu mencoba gitu. Jadi jangan asal mompa ya sahabat ya, jangan asal mompa berlebihan dipikir bakal keras gitu suaranya, itu tidak bisa jadi patokan. Yang bisa jadi patokan settingannya gitu. Kalau saya settingannya, kalau settingannya pas, babi pun bisa tumbang walaupun pakai tabung 16 gitu kan. Jadi jangan sembrono ya sahabat ya, jangan sembrono, jangan ngawur ya. Dan saya harap penjual-penjual itu apa ya, kalau ada orang yang beli senapan itu harus teliti gitu, jadi diarahkan ini maksimalnya berapa. Itu saya harap seperti itu para penjual khususnya di Indonesia ya. Terus buat pengguna itu jangan ngawur dan pahamilah senapan sebelum dibeli gitu ya, jadi biar aman gitu, soalnya nyawa sahabat ya, kita nyawa jadi taruhannya gitu kan. Kebanyakan yang pasti gendong meledak, dipompa meledak, itu seharusnya kalau prosedurnya misalnya tidak berlebihan, prosedurnya dipatuhi, itu dari pabrik sudah aman ya sobat ya. Cuman kan kita kan biasanya kurang puas di setting ini, di setting itu tanpa memikirkan bahan, terutama bahan terus apa konstruksi, itu tanpa difikirkan seperti itu. Jadi ya seperti itulah ya kejadiannya, terus meledak ya sahabat ya. Jadi ini sharing saja ya sahabat ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.